Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama aku Muhammad Syafar Ayatullah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Mudah-mudahan rekan-rekan semua, mahasiswa-mahasiswi, para pelajar, siswa dan siswi, adik-adik, serta kakak-kakak yang menonton video ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat selalu. Begitulah dengan dosen pengampu aku, dosen mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, Bapak Fahrudin Jayadi. Mudah-mudahan Bapak Fahru beserta keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini aku bakal nge-review terkait challenge yang diberikan oleh dosen aku, Bapak Fahrudin Jayadi, selaku mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Jadi challenge yang diberikan oleh dosenku ada 4. Yang pertama itu ada salat tahajud, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga komunikasi dengan orang tua, dan yang keempat itu adalah membuat video ini. Baik, kita masuk ke yang pertama. Challenge pertama salat tahajud itu dilaksanakan 10 hari berturut-turut dari tanggal 16 Juni sampai 25 Juni. Dan gak boleh ada yang bolong sama sekali. Kalau dia bolong satu pun itu harus mengulang dari awal. Dan alhamdulillah yang aku jalankan, aku lancar saja dalam menjalankan challenge sholat tahajud ini selama 10 hari berturut-turut. Nah, yang aku alamin itu seperti apa sih? Yang aku alamin itu pertama ada banyak ya sebenarnya. Ketika awal challenge aku bersemangat gitu kan, karena ya itu jarang-jarang gitu kan ada dosen yang memberikan challenge seperti itu. Dan sebenarnya karena dari Pak Fahru ini ya, Bapak Fahru menginstruksikan bahwa sholat tahajud itu pukul 3 pagi. Aku yang biasanya ini mohon maaf bukan maksud sum'ah atau bagaimana, aku cuman clarify aja bahwa aku biasanya kalau sholat tahajud itu gak biasa di jam 3, aku biasa sholat tahajud di jam-jam mendekati subuh, jam 4 gitu ya, jam 4, setengah 4 atau jam 4 lewat kayak gitu kan. Nah, kenapa aku ngambil kayak gitu, karena biar tidur aku lumayan banyak gitu kan, dan jeda ke subuhnya itu gak panjang gitu kan, gak jauh. Dan ya itu biar suasana juga nggak sesepi amat ya, sesepi jam-jam sebelumnya. Nah, cuman karena dari Pak Faro menginstruksikannya jam 3, ya udah aku berusaha jalankan jam 3. Yang aku alami itu adalah pertama, berhubung di tenggat-tenggat tanggal segitu dari tanggal 16 sampai tanggal 25 itu aku ada banyak acara organisasi pun organisasi yang di luar kampus ataupun yang di kampung aku, dan juga ada tugas UTS UAS yang dari mata kuliah lain. Jadi aku benar-benar harus gimana caranya, harus memanage waktu, gimana caranya supaya tugas ini beres dan tugas ini terjalankan juga kan. Nah, yaudah aku yang biasanya nyalain alarm ya jam 4 lewat kan, buat tadi sholat tahajud biasanya. Sekarang aku ditambah lagi kan, aku iniin aku tambah lagi alarmnya jam 3:15 gitu. Yang aku alami itu pas sholat tahajud, jujur yang aku alami itu pertama ketakutan, ada rasa takut ketika menjalankan sholat tahajud di pukul 3 itu, karena belum masih sepi dan aku di kamar asrama ini sendirian. Di depan aku kamar-kamar kosong ya, tak penghuninya nanti buat anak-anak baru angkatan 26, dan di samping aku itu gudang ya, habis itu di pojoknya kamar mandian. Jadi waduh, benar-benar aku tuh takut merinding kan. Jadi kayak pas ke kamar mandi pertama dulu kan, was-was sama kamar ruangan yang kosongan pun dengan baliknya itu, dan itu harus dilakukan selama 10 hari berturut-turut ya. Itu yang aku alamin kan ya. Jadinya pas ini tuh aku sholat
sering gak fokus. Ini jujur aja, aku sering gak fokus karena di politika itu, karena dipenuhi rasa takut. Meskipun uh, faktanya katanya aku pernah dengar kayak sebenarnya sholat tahajud tuh yang kita rasain tuh kayak sepi kan, sepi gelap dan sebagainya, padahal kenyataannya terang benderang cerah karena dikerumuni malaikat kan, di malaikat pada berebutan. Aku atau aku pernah dengar kayak itulah ya, itu yang aku alamin. Nah, dampak yang dialami setelah aku menjalani itu apa sih dampaknya? Paling dari segi pola tidur sih ya, dari segi pola tidur ya benar-benar berubah banget itu. Kan biasanya ya, kalau biasanya aku sebelum ada challenge ini aku biasanya tidur jam 11 kan, jam 11 lewat. Ini aku harus tidur jam 10 kan, biar bangun jam 3, jam 10 lewat, jam setengah 10 kan. Itu benar-benar yang aku alamin dampaknya. Tapi sekarang juga masih fase untuk apa ya, berusaha lah agar melanjutkan, agar tetap mengupayakan sholat tahajud. Bismillah. Terus tipsnya ya, tips aku supaya bisa lancar menjalani challenge-nya. Pertama, kita harus tahu bahwa ini tuh untuk mendisiplinkan kita. Ada tugas apa ya, segala sesuatu itu pasti ada buat kita, terjadi buat kita itu bukan tanpa alasan, pasti ada alasan kan ya. Dan Pak Farudin juga udah pernah bilang di awal ya, kenapa kita harus didisiplinkan kan ya, karena kita nggak disiplin gitu. Makanya ini salah satu latihan buat kita disiplin kan, disiplin waktu gitu. Tipsnya ya itu dari pertama dari diri sendiri dulu, harus yakin bahwa ini tuh tantangan, itu challenge yang kalau kita gagal ya udah yang kena ke diri sendiri, yang orang lain nggak akan orang apa-apa ya. Habis itu ya tipsnya ya kayak tadi, aku alarm kayak alarm di jam tertentu, jam 3 15 menit kemudian, 30 menit kemudian, 40 menit sampai kita bangun ya. Dan nyetel alarmnya ya nyetel lagu yang benar-benar gede ya, lagu suara yang kencang ya. Habis itu pola tidur benar-benar harus diatur banget supaya bisa bangun jam segitu. Dan ya buat tips bantuannya paling karena aku asrama ya, jadi aku kadang minta bantuan teman aku, dan alhamdulillah teman aku bangunin ketika aku benar-benar belum bangun di jam 4 dan sebagainya ya. Kadang juga aku tidur di kamar teman aku biar bisa kebangun kan gitu. Kalau tips dari challenge supaya tahajud bisa berjalan. Nah, kalau soal baca Quran jujur karena alhamdulillah aku lahir di keluarga yang keluarga Islam banget ya, alhamdulillah. Jadinya di rumah aku tuh biasa budayakan subuh baca Quran, maghrib baca Quran gitu. Ya jadinya ya kan di challenge kan baca Quran sehari sekali selama sebanyak 1 halaman ya. Aku biasa dua halaman ya udah kan, biasa aja gitu kan. Jadi ya enggak ini nyaman ya, enggak terlalu terbebani karena emang udah habit. Jadi ya tipsnya ya kalau mau bisa baca Al-Quran setiap hari 1 halaman ya biasain aja. Dan jangan apa ya, jangan nganggap itu suatu hal yang membentar. Udah jadiin aja kebiasaan kita, jadiin aja sebagai konsumsi hidup gitu kan. Itu jangan. Yang ketiga, membuat video komunikasi sama orang tua yang bikin di video direkam. Komunikasi sama orang tua itu bahas apa sih? Bahas harapan orang tua terhadap aku di masa depan, harapan aku sekarang gitu kan. Nanya kabar juga kan. Habis itu ya udah kan, aku asrama jauh dari orang tua di Bogor. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih ya, 4 jam juga nyampe. Ya udah karena oh ya tugasnya kan ini ya. Oh yang baca Al-Quran tuh itu tugasnya sama deadline-nya
10 hari berturut-turut sama kayak sholat tahajud dari tanggal 16 Juni sampai 25 Juni. Nah sedangkan kalau apa yang komunikasi sama orang tua itu boleh ya, mau sama ayah mau sama ibu atau sama keduanya. Nah di sini itu tuh sama deadline juga di tanggal 16 sampai 25, tapi bikin sehari aja, sekali aja. Mohon maaf, sekali aja. Nah cuman karena itu aku mikirkan jauh kan, kalau online kan meskipun disaranin boleh online kan kalau LDR, kalau jauh jaraknya bisa online luar dan sebagainya. Aku ngerasa itu suatu hal yang merepotkan ya buat aku, dan aku nggak nyaman juga kalau ngobrol sama ibu aku, ngobrol sama orang tua aku yang kalau di lewat online ya. Enak kan ngobrol langsung kalau aku ya. Ya udah makanya aku ngide di tanggal berapa ya? Sebelum tanggal kalau nggak salah Kamis, cuma 2 hari ininya pulang ya. Kapan ya? Oh iya, pokoknya ada di kan tanggal 16 Juni itu kan Selasa. Nah aku pulang itu kalau nggak salah Jumat atau Sabtu gitu ya. Jumat aku pulang gitu ya. Sebenarnya alasan aku pulang juga karena ini sih, ada acara organisasi, ada acara IPM di Bogor ya. Ya udah, dan itu aku wajib hadir, jadi ya udah sekalian aja deh. Nah hasil aku ya udah Sabtu Ahad ini apa ada acara organisasi. Udah Seninnya sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat ke Ciputat ya, aku bikin video sama orang tua aku, dan aku milih ibu aku. Nah sebenarnya jadi itu video tanggal 15 sih, tapi aku uploadnya kalau nggak salah tanggal berapa ya, antara tanggal 15 atau 16 sih. Jadi aku kenapa aku milih ibu aku, karena ibu aku itu orang alhamdulillah tipikalnya bagus gitu kan, berpendidikan tinggi. Sebenarnya keduanya sama-sama berpendidikan tinggi, cuman dari segi berpikirnya better ibu aku sih ketimbang ayah aku. Meskipun ayah aku ustadz kan, kiai yang disegani di kampung aku, cuman enggak aja deh untuk kali ini. Jadinya aku milih bawa udah bahas apa kayak gimana ya yang aku alami ketika ini ya. Malu tapi malu itu bukan karena nggak pernah ngobrol atau jarang ngobrol sama orang tua, tapi karena malunya itu karena ini tuh harus acting, nggak bisa natural kan. Ini tuh harus sambil di videoin, dilihatin sama dan di upload dilihat sama dosen guru, apalagi sama teman-teman aku katanya udah pernah lihat, ada yang lihat kan, ngintip video aku itu di Google Drive. Ya itu yang aku alami. Aku malu karena aku biasanya ya udah, aku alhamdulillah keluarga aku bisa bilang cemara. Kalau di film-film ya disebut cemara, cuman nggak cuma amat ya, ada konflik ada, cuman kalau komunikasi ya sering aku komunikasi sama orang tua aku ya, mau pas maling makan, jalan-jalan tuh pergi ke pasar dan sebagainya. Udah di rumah yang ngobrol, masak bareng kan, ngobrol aja, nonton film dan sebagainya, ngobrol aja santai ya. Jadi yang aku alamin ya udah itu dong. Aku malu aja karena itu harus acting, harus videoin, harus direkam kan, harus dan dilihat sama banyak orang. Video oh iya wah udah bisa itu udah video. Dan yang dampak yang aku alami setelah itu ya tadi dampak yang aku alami agak canggung dikit ya, karena serasa kayak formal banget, kayak di film-film kalau habis bikin video yang kayak gitu, bikin video sama orang tua, bikin video yang formal kan. Dan itu habis itu aku langsung canggung nih kan, mau berangkat. Nah habis itu tipsnya kayak gimana, tips nyelesain challenge, buat nyelesain challenge yang itu apa, yang video komunikasi sama orang tua ya. Pertama deketin orang tua dulu, kalau bisa deketinnya itu jangan di hari H buat mau gitu, tapi deketinnya itu dari beberapa hari sebelumnya, sebelum bikin video. Jadi beberapa hari sebelum bikin video ya udah mulai aja komunikasi kecil, nanya kabar aja, minimal nanya kabar dulu, gimana kabarnya di rumah, atau kalau serumah kan, kalau gak ngekos atau asrama ya udah sering tanya kayak, atau abi atau ibu atau ayah kan, aku mau ke pasar, aku mau ke Alfamart kan, beli ini, mau nitip sesuatu gak, atau dari perannya kan kayak mau aku beliin ini apa
jajan juga kayak apa, misal kue gitu kan, kayak bolu atau roti atau biskuit kan, ya atau susu biar kan. Udah tanya-tanya aja hal-hal kecil, meskipun hal kecil itu sangat pengaruh banget ke apa ya, ke hubungan, keikatan antara anak dengan orang tua. Ya udah, aku cuma bisa ngasih tips kayak gitu doang buat yang bener-bener jarang ngobrol sama orang tua ya. Gitu sih closing statement yang bisa aku lakukan adalah aku itu megang prinsip bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan suatu cobaan, ujian, tantangan, hambatan, rintangan kepada hambanya kalau hamba itu gak mampu. Jadi aku tuh selalu mikir ya, selalu berpikiran bahwa aku dapat tugas ini, aku dapat challenge ini, aku dapat kejadian ini, itu bener-bener karena Allah tahu aku sanggup. Ya udah aku jalanin kan. Buktinya apa ya, dari TK, MI, MTS, MA kan, sampai kuliah ada kan, ada kayak belajar kayak UTS, UAS kan, ada ujian madrasah, ujian apa, ujian sekolah gitu kan, ada SNBT, UMPT kan. Ya awalnya kan aku kayak udah sanggup, gimana nih ini ada ujian dan sebagainya, tapi udah jalanin, kalau udah jalan ya berarti sanggup gitu kan. Nah itu aku berprinsip kayak gitu sih di closing statement ini kan gitu. Sebenarnya yang tapi sebenarnya buat untuk menghadapi semacam saat ini itu ada banyak faktor ya, selain ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya ya dari diri kita dan lingkungan keluarga, dari diri kitanya. Karena aku kayak gini, aku bisa kayak gini juga, aku bisa ngejalanin semua challenge ini ya karena aku dididik sama keluarga aku, sama orang tua aku yang bener-bener ini tuh ya harus dijalani gitu, kalau nggak jalan ada konsekuensinya gitu. Ya kalau buat sang anak yang didiknya bukan apa ya, bukan kayak didikan apa ya, didikan penjajahan Belanda ya. Ya kan kalau di meme kan kayak didikan orang tua masa jajahan Belanda. Ya udah, aku didiknya kayak gitu, jadi alhamdulillah challenge-nya bisa dilaksanakan gitu. Sekian dari aku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Aku nggak maksa teman-teman buat nonton sampai selesai, aku nggak maksa teman-teman buat ngikutin apa saran aku, setuju dengan pendapat aku, dan sepakat dengan apa yang aku lakukan. Aku nggak maksa teman, itu pilihan teman-teman lagi, itu kembali ke teman-teman sendiri. Aku cuma menjalani hal yang bisa aku jalankan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, juga dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.